Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semangat pagi? Alhamdulillah sehat, selamat semua. Jangan lupa untuk selalu prokes dan jaga kesehatan, jaga imunitas dengan makan yang bergizi, seimbang, jangan terlalu banyak ya, jangan berlebihan. Berjemur, berolahraga, tidur yang cukup, jadi tidak boleh begadang. Jam 10 sudah tidur. Dan selalu happy. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bu Uki, yaitu belajar IPS. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertemuan kali ini mempunyai tujuan pembelajaran yaitu satu, setelah belajar, kalian mampu menjelaskan dua jenis interaksi sosial melalui deskripsi. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan interaksi sosial asosiatif melalui gambar. Yang ketiga, mampu memberi dua contoh interaksi sosial asosiatif yang terdapat dalam masyarakat. Interaksi sosial dibagi menjadi dua macam, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Apa sih interaksi asosiatif itu? Asosiatif itu semua proses sosial yang mengarah pada kerjasama atau yang kemudian menjadikan persatuan yang harmonis. Sedangkan disosiatif sebaliknya, proses sosial yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi. Nah, ada berapa macam sih interaksi sosial asosiatif? Nih, kita sebutkan ada 4 secara umum ya, kelompokkan 4. Yang pertama kerjasama, yang kedua asimilasi, yang ketiga akulturasi, yang keempat akomodasi. Kerjasama itu apa? Ya terbentuk apabila orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian asimilasi, yaitu ditandai adanya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok. Akulturasi adalah percampuran antar dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi tanpa melenyapkan atau menghilangkan budaya asli itu sendiri. Yang keempat, akomodasi, yaitu bentuk hubungan sosial ke arah terciptanya kesepakatan antara kedua pihak yang berselisih atau berkonflik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai kepentingan bersama atau tujuan bersama. Ini misalnya ini OSIS sedang membicarakan, bermusyawarah, bekerja sama untuk suatu kesuksesan kegiatan ya, biar kegiatannya sukses. Misalnya kegiatan pentas seni gitu ya. Yang ini suatu masyarakat yang bekerja sama untuk membersihkan jalan supaya bisa dilalui lagi. Misalnya dari ada longsor ya, jadi tanah tertutup tanah, jalannya dibersihkan. Itu bentuk kerjasama. Nah, bentuk kerjasama itu ada beberapa macam. Ada yang disebut gotong royong. Ini biasanya ini adalah warisan dari nenek moyang kita ya. Untuk kepentingan bersama, misalnya mendirikan rumah ya, membangun masjid, musola ya. Kemudian ada lagi kooptasi, menerima unsur-unsur baru biasanya dalam suatu organisasi. Bargaining, kesepakatan tukar-menukar atau barang atau jasa dengan prinsip keadilan antara dua belah pihak. Akulturasi tadi pencampuran dua budaya tanpa melenyapkan budaya asli. Koalisi ini kerjasama antara dua organisasi atau lebih. Biasanya koalisi ini partai politik ya. Kalau sedang menuju pemilihan umum ya, ini
berkoalisi partai-partai kecil. Joint venture, ini kerjasama antar dua perusahaan atau lebih dalam periode tertentu. Setelah kerjasama, kita bahas asimilasi, yaitu proses adaptasi dua kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru. Ya, ini untuk sebenarnya usaha-usaha untuk menambah persatuan ya, dengan kepentingan bersama. Misalnya nih, musik keroncong itu sebenarnya percampuran dari musik dari Portugis ya, dan menimbulkan musik baru. Atau kalau kita dangdut itu juga musik baru, asimilasi dari India dan budaya Nusantara. Yang ketiga, akomodasi, yaitu usaha mengurangi pertentangan antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham yang kadang-kadang dalam kehidupan bermasyarakat itu berselisih. Nah, bentuk akomodasinya adalah mediasi. Ada pihak ketiga ya yang sebagai media saling bersepakat, terjadi kesepakatan. Toleransi ya, adjudikasi, arbitasi, konsiliasi. Nah, adjudikasi ini perselisihan yang diselesaikan di pengadilan. Misalnya tentang waris ya, atau sengketa-sengketa yang lain, hutang piutang misalnya. Nah, tapi saran Ibu, kalau kita masih bisa bermusyawarah atas dasar kekeluargaan, hindari ke pengadilan ya, ke Penjahit. Karena akan menghabiskan waktu dan biaya, uang ya. Yang terakhir, akulturasi, perpaduan di antara unsur kebudayaan yang berbeda untuk membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kepribadian asli. Ini contohnya, ini Ibu surfing ini. Tidak berkebaya tapi tidak pakem, tidak asli. Misalnya berkebaya harusnya pakai kain yang rapi gitu, yang ada wiron ya, lipet-lipetannya di tengah. Ini pakai kainnya lilit. Kemudian sepatunya juga nggak matching. Sebenarnya kalau secara pakemnya orang pakai kebaya ya. Ini pakai sepatu kan nih, Ibu udah sering banget nih kayak gini ya. Ini disebut akulturasi. Ya, memang kebudayaan harus bisa beradaptasi kalau akan terus bisa digunakan ya untuk berbagai kalangan. Karena kalau pakai kain yang lipit itu, yang kain beneran ya, itu kan kita tidak bisa bergerak bebas nih. Kalau anak-anak muda nggak mau ya, jadi pakainya kain lilit begini. Ini wayang juga sudah berakulturasi. Wayang aslinya sehari semalam, tapi ada juga sekarang beberapa pertunjukan yang hanya ditunjukkan hanya 2 jam. Wayang itu hanya 2 jam, karena mungkin kalau terlalu lama yang nonton sedikit ya pandangan sekarang, tapi tetap ada sih yang masih sehari semalam. Kemudian ini ada budaya antara Hindu dan Islam, menara Masjid Kudus ya. Nah, ini contoh-contoh akulturasi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan, kemudian menginspirasi. Segera menuju ke GCR, ada tugas. Semangat, semangat, tetap sehat. Menjadi generasi muda yang menginspirasi. Generasi muda yang kuat, yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.